Hi, this is Hafid. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa sebagai salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah tersebut. Yang semuanya akan saya ringkas dan terdapat 7 materi yang akan langsung saya sampaikan. Langsung saja masuk ke materi yang pertama tentang konseptualisasi pemasaran jasa. A. Definisi sosial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kalau ditinjau dari secara manajerial, merupakan proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, mereka menuturkan jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat atau performance yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, di mana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak produk fisik. B. Karakteristik. Ada 6 karakteristik yang perlu diperhatikan oleh penyedia jasa, yaitu intangibility atau jasa tidak tampak, perishability atau jasa tidak dapat disimpan, heterogeneity atau jasa bervariasi, inseparability atau jasa tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi. Selanjutnya ada people based atau jasa yang tergantung pada kinerja seseorang dan kontrak customer, hubungan secara langsung dengan konsumen. Jenis-jenis usaha. Yang pertama ada jasa murni atau pure service, yang kedua ada barang berwujud dengan jasa pendukung atau tangible good with accompanying service. Yang ketiga ada jasa campuran atau hybrid. Yang keempat, jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan atau disebut major service with accompanying minor goods and service. D. Klasifikasi jasa. Yang pertama berdasarkan sifat tindakan jasa. Yang kedua berdasarkan hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga berdasarkan tingkat customization dan judgment dalam penyampaian jasa. Yang keempat berdasarkan sifat permintaan dan penawaran jasa. Yang kelima, berdasarkan metode penyampaian jasa. E. Berdasarkan kualitas jasa. Yang pertama ada reliability, yang kedua responsiveness, yang ketiga ada assurance yang meliputi kompetensi, kesopanan, dan kredibilitas. Yang keempat ada empati, dan yang terakhir ada tangibles. Masuki materi yang kedua, yaitu tentang pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasinya sesuai dengan strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan dengan sukses. Dengan demikian, unsur bauran pemasaran jasa terdiri atas 7 hal, yaitu produk, jasa seperti apa yang ingin ditawarkan, price atau bagaimana strategi penentuan harganya, promotion atau promosi, bagaimana promosi yang harus dilakukan, yang keempat ada place, bagaimana sistem penyampaian jasa yang akan diterapkan, yang kelima ada people atau orang, jenis kualitas dan kuantitas orang yang akan terlibat dalam pemberian jasanya seperti apa. Yang keenam ada proses, bagaimana proses dalam operasi jasa tersebut.
Yang terakhir ada customer service, layanan konsumen, atau tingkat jasa yang bagaimana yang akan diberikan kepada konsumen. Memasuki materi yang ketiga ada pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam konteks ini. Yang pertama ada proses keputusan konsumen. Yang kedua ada pentingnya reputasi dan kepercayaan. Yang ketiga ada kualitas layanan. Yang keempat interaksi pelanggan. Yang kelima personalisasi. Yang keenam pengaruh emosi. Yang ketujuh proses pembelian kognitif. Yang kedelapan media sosial. Yang kesembilan ada komunikasi jasa. Dan yang terakhir ada penilaian pasca pembelian atau umpan balik. Berikut ini adalah beberapa domain atau dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan konsumen. Yang kedua ada faktor-faktor psikologis. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Yang keempat ada pengaruh lingkungan eksternal. Yang kelima ada proses pembelian dan penggunaan produk. Yang keenam ada faktor ekonomi dan keputusan pembelian. Yang ketujuh ada perilaku pasca pembelian. Yang kedelapan ada teknologi dan perilaku konsumen. Yang kesembilan ada kebijakan konsumen. Dan yang terakhir ada perilaku konsumen dalam konteks global atau menyeluruh. Berikut ini adalah beberapa poin penting terkait dengan customer convenience dalam perilaku konsumen jasa. Yang pertama ada aksesibilitas lokasi. Yang kedua jam operasional yang fleksibel. Yang ketiga ada pemesanan online dan reservasi. Yang keempat ada proses pembayaran yang mudah. Yang kelima pengiriman dan layanan pengantaran. Yang keenam kemudahan navigasi dan tanda penunjuk. Yang ketujuh ada layanan pelanggan yang responsif. Yang kedelapan sederhana dan intuitif. Yang kesembilan ada kustomisasi. Yang kesepuluh ada transparansi harga dan kebijakan. Masuki materi yang keempat yaitu tentang pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. A. Pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen yang lebih kecil dan memiliki karakteristik serupa, sehingga nantinya memungkinkan perusahaan untuk mengerahkan upaya pemasaran dengan lebih efektif. Dalam konteks pemasaran jasa, segmentasi pasar ini membantu perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. B. Manfaat segmentasi. Pasar dalam pemasaran jasa, yang pertama ada penyediaan layanan yang lebih tepat sasaran. Yang kedua ada optimalisasi pengeluaran pemasaran. Yang ketiga ada pemilihan segmen yang tepat. Yang keempat ada penentuan strategi pemasaran. Yang kelima ada implementasi dan evaluasi. C. Tantangan dalam sebuah segmentasi pasar pemasaran jasa. Yang pertama ada perubahan preferensi konsumen. Yang kedua ada batasan data. Yang ketiga kompetensi yang ketat. D. Contoh segmentasi pasar dalam pemasaran jasa. Yang pertama ada layanan keuangan. Sebuah bank dapat membagi segmen pasar menjadi nasabah pribadi, bisnis kecil, dan perusahaan besar. Setiap segmen itu mungkin memerlukan jenis layanan dan produk berbeda. Yang kedua ada pendidikan yang tinggi atau universitas atau lembaga pendidikan tinggi dapat mengklasifikasikan mahasiswa berdasarkan program studi yang mereka pilih seperti ilmu sosial, sains, atau seni. E. Pengertian pasar sasaran dalam pemasaran jasa dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada segmentasi pasar. Yang kedua ada pemilihan pasar sasaran. Yang ketiga ada penyesuaian strategi pemasaran. Yang keempat ada komunikasi yang tepat. Masuki materi yang kelima ada manajemen pemasaran jasa dalam strategi. Yang pertama ada konsep strategik. Beberapa konsep strategik dari perusahaan jasa yaitu A. Memuaskan keluhan pelanggan.
B. Memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Yang kedua ada strategic komitmen pasar. A. Strong commitment strategy atau realisasi tidak cepat puas atau sumber daya yang memadai. B. Average commitment strategy atau hasil yang akan dicapai dengan strategik ini adalah profitabilitas yang memadai. C. Like commitment strategy. Dalam kondisi ini, tentunya perusahaan hanya akan mempertahankan status quo atau tanpa adanya peningkatan pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Yang ketiga ada standar yang tinggi, membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa yang baik dengan perusahaan yang menawarkan jasa yang terobosan. Yang keempat ada sistem pemantauan kinerja jasa. Pemantauan atau monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Pada umumnya, monitoring ini digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ini ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja. Merupakan proses yang terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana atau on the track service. Yang kelima ada memuaskan keluhan konsumen, meliputi voice response, private response, dan third party response. Yang keenam, memuaskan karyawan sekaligus pelanggan, memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Artinya tingkat kepuasan karyawan perusahaan jasa berbanding lurus dengan tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa. Semakin puas karyawan perusahaan jasa, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa, dan sebaliknya. Memasuki materi yang keenam ada pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. A. Pengertian desain sistem informasi pemasaran jasa. Desain sistem informasi pemasaran jasa adalah proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang mendukung kegiatan pemasaran jasa suatu perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam mengelola dan mengoptimalkan strategi pemasaran jasa. B. Langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, perancangan sistem. Yang ketiga, pengembangan sistem. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, pengelolaan dan pemeliharaan. C. Komponen utama desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada database pemasaran. Yang kedua alat analisis data. Yang ketiga antarmuka pelaporan. Yang keempat ada integrasi CRM atau Customer Relation Management. Yang kelima ada platform pemasaran digital. Yang keenam ada keamanan informasi. D. Manfaat desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada peningkatan efisiensi. Yang kedua untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga ada optimalisasi kampanye pemasaran. Yang keempat ada pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan. Yang kelima peningkatan responsivitas. Tantangan dalam pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada integrasi data yang kompleks. Yang kedua kepatuhan regulasi. Yang ketiga keamanan informasi. Yang keempat pelatihan pengguna. Yang kelima pemeliharaan sistem. Memasuki materi yang ketujuh yaitu strategi penetapan harga jasa dan penerapan manajemen pendapatan. Perkembangan ini telah menciptakan rincian harga kreatif dan sistem manajemen pendapatan yang modern. Tujuan penetapan harga
meliputi A. Tujuan pendapatan keuntungan, B. Tujuan yang terkait klien dan basis pengguna, menciptakan pendapatan laba, membangun permintaan, dan yang terakhir ada mengembangkan basis pengguna. Strategi penetapan harga didasarkan pada yang pertama harus bertahan, yang kedua memaksimalkan penjualan, yang ketiga ada prestige atau gengsi, yang keempat ROI atau return of investment. Strategi penetapan harga, yang pertama ada pemosisian jasa, yang kedua ada sasaran perusahaan, yang ketiga tingkat persaingan, yang keempat siklus hidup jasa, yang kelima elastisitas permintaan, yang keenam struktur biaya, yang ketujuh sumber daya yang digunakan, yang ketujuh kondisi ekonomi secara umum, yang kedelapan kapasitas jasa. Metode dalam penentuan harga antara lain yang pertama ada penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing, yang kedua ada penentuan harga tingkat pengembalian atau rate of return pricing, yang ketiga ada penentuan harga paritas atau persaingan competitive parity pricing, yang keempat ada penentuan harga rugi loss leading pricing, yang kelima penentuan harga berdasarkan nilai value based pricing, yang keenam ada penentuan harga relasional atau relationship pricing. Penerapan manajemen pendapatan yaitu bagaimana arti dan cara kerjanya manajemen pendapatan. Sangat efektif jika saat diaplikasikan ke dalam bisnis jasa yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama ada struktur biayanya tetap yang tinggi dan kapasitas yang relatif tetap, yang mengakibatkan persediaan mudah hilang atau perishable. Yang kedua ada permintaan yang variatif dan tidak menentu. Yang ketiga ada sensitivitas harga pelanggan yang bervariasi. Yang keempat ada menyisakan kapasitas bagi pelanggan yang memberikan hasil yang tinggi atau high yield customers. Perusahaan yang canggih menggunakan model mathematics kompleks untuk tujuan tersebut dan memperkerjakan manajer pendapatan untuk membuat suatu keputusan mengenai alokasi persediaan. Yang pertama ada bagaimana penetapan harga pesaing mempengaruhi manajemen pendapatan, yang kedua elastisitas harga. Baik, terima kasih. Itu saja paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.